Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bagaimana caranya agar bisa cepat dimonetisasi. Biar ya subscribernya banyak, subscribernya juga orang asli dan apa jenenge setia. Jadi YouTube itu sangat menghargai repeated viewer, orang yang lihat-lihat lagi. Dan kalau strategi penulis sih ya, strategi penulis itu buat materi sebanyak-banyaknya, gak peduli itu ya mau laris atau enggak, bahas apapun. Tapi dari situ membuat penulis jadi tahu kira-kira bagaimana sih yang diinginkan oleh pemirsa, bagaimana sih yang membuat pemirsa itu jadi lebih suka nonton. Kalau awal-awal mungkin kita masih meraba-raba, tapi lama-lama kita jadi bisa tahu, oh konten gini bakal rame, oh konten gini bakal sepi gitu ya. Dan itu hubungannya dengan topik. Jadi penting sekali ya untuk satu channel itu hanya soal satu topik. Topik yang isinya macam-macam kayak channel penulis ini, itu bukan channel yang bagus. Channel ini ya istilahnya cuma channel untuk bahas apa-apa yang nggak pas atau sudah berulang kali atau sudah terlalu menyimpang ya dari yang channel utama penulis. Jadi benar-benar ya satu channel itu baiknya satu topik. Kalau ada bahasan di luar topik itu jangan banyak-banyak, mungkin cuma 1-2, tapi mayoritas harus satu topik. Karena apa? Karena orang subscribe itu ingin mengetahui satu hal. Jadi kalau ada channel yang isinya gaduh-gaduh, itu dianggap nggak menarik. Sekalipun itu soal kehidupan sehari-hari ya. Kalau kehidupan sehari-hari ya kehidupan sehari-hari. Jadi kalau soal curhat atau apa ya itu posisinya lain lah. Pengen acara masak-masak khusus gitu ya, kalau bisa sih dibuat masak-masak khusus ya. Walau sebenarnya ya boleh juga sih kalau itu bagian dari hidup sehari-hari. Nggak harus apa ya istilahnya, nggak harus memikirkan nggak harus memikirkan konten yang bermutu, nggak harus setiap kali pembukaan pakai ngomong like dan subscribe. Enggak ya, nggak harus seperti itu. Orang kalau suka ya pasti like, orang kalau suka pasti subscribe. Nggak perlu disuruh, nggak perlu juga ya apa ya minta gitu, nggak perlu sih. Ya memang sih ada cara minta yang ya no problem ya, ini kan gratis, silahkan lah. Tapi entah ya penulis itu, kalau penulis secara pribadi itu antara channel yang minta penulis untuk subscribe dengan channel yang nggak minta apa-apa tapi kontennya bagus, penulis lebih pilih subscribe yang kontennya bagus itu, walau dia nggak minta subscribe. Nggak perlu lah diingatkan gitu. Apalagi kalau sampai lebay, wah itu ya apa ya, jadi orang mikir wah iki tujuannya
orang jadi kayak terpaksa gitu loh ya. Ya ini pendapat penulis sih. Kalau yang lain itu mengharuskan, oh harus minta like, harus minta subscribe gitu ya, harus suruh komen gitu ya. Ya seandainya begitu, ya baiknya jangan eksplisit. Jangan eksplisit. Jadi ya jangan terlalu jelas lah. Kalau misalnya pingin minta komen gitu ya, pakai cara lain, misalnya pas lagi bahas apa jenenge masa gitu ya, terus tanya ke pemirsa, pemirsa ini enaknya panci opo ya, panci apa sih yang namanya ini gitu ya, yang bisa masak matang banget, barangkali tahu silakan komen gitu ya. Jangan eksplisit lah ya, itu menurut penulis. Kalau ya nggak salah sih ya, tapi jangan sampai sebagian besar kontennya itu meminta subscribe ya, itu sudah nggak sehat. Terus yang lainnya juga itu subscriber itu tujuannya subscribe itu apa sih? Untuk lihat apa? Orang itu kan minatnya beda-beda ya. Orang itu minatnya macam-macam. Ada yang minat ini, minat ini, minat ini gitu ya. Orang subscribe itu tujuannya adalah ingin melihat konten yang ia lihat tersebut. Jadi nggak berharap untuk lihat yang lain-lain gitu lah. Jadi kalau isinya gado-gado terus dia nggak melihat konten yang sama lagi, ada kemungkinan dia pergi unsubscribe. Aku subscribe tujuannya pengen lihat bahasan ini, kok bahasnya lain-lain, males unsubscribe. Begitu juga soal notifikasi. Dan tiap orang memang punya pendapat sendiri-sendiri ya. Kadang orang itu unsubscribe karena ada topik yang menurut dia bertentangan. Nah, ini gimana caranya kita buat konten sehingga tidak menyentuh masalah yang kontroversial, masalah yang terlalu banyak pro kontranya. Kalau ini sih penulis ya pro-nya sih pro luar negeri ya, kalau untuk yang konten channel utama, konten luar negeri yang jadi opsi utamanya. Jadi ya pro-nya pro luar negeri, di dalam negeri dapat kontra. Tapi ya anehnya ya yang channel utama kok bisa banyak subscriber juga. Karena ya masyarakat Indonesia kan jutaan. Dapat 0,01%-nya sudah ribuan. Nah, itu potensi pasar besar. Jadi karena orang itu kembali karena untuk lihat, ingin lihat lagi topik yang sama, bahasan yang sama, baiknya video atau channel itu membahas satu topik yang sama, kalau bisa begitu. Misal ada bahasan lain, maka ya buat channel baru, jangan sampai terlalu gado-gado. Contoh yang channel ini ya, Kupas 2, kupas atau apalah, itu contoh yang buruk. Jangan ditiru. Isinya terlalu gado-gado. Karena ya penulis buat video ya antara cuma pengen cerita, pengen sharing gitu aja. Untuk untuk dapat viewer itu ya sesuatu yang disyukuri kalau bisa. Kalau enggak ya tetap ingin sharing juga sih ya. Karena sebelumnya juga penulis buat artikel juga lebih banyak ke sharingnya, jadi iklannya nggak ada. Sebenarnya kalau ingin dapat iklan
kalau buat tulisan bisa lewat blogger.com. Di blogger.com itu bisa dapat AdSense. Kalau yang sekarang kan di wordpress.com, itu kalau ingin dapat penghasilan harus bayar kita. Untuk biar nggak ada iklannya pun bayar ya. Berapa? $8 per bulan. Lumayan besar ya, $8 per bulan itu. Tapi ya nggak semahal kalau hostingnya. Kalau hosting termasuk murah juga ya. Berapa? 500.000 atau berapa gitu per tahun Indonesia ya. Nah kalau YouTube kan gratis. Kita cuma butuh buat konten aja. Untuk soal kualitas sendiri, kalau soal video itu wajib, suara itu wajib. Video nggak akan enak ditonton kalau suaranya nggak jelas. Jadi gimana caranya kita harus bisa membuat suara yang jelas. Jadi ya kalau bisa jangan buat video di tempat yang berisik. Atau kalau di tempat berisik pun bagaimana caranya biar nggak berisik. Salah satu caranya ya kalau yang cara umum pakai itu toh pakai headphone Bluetooth ya. Itu salah satu caranya. Karena ya suaranya jadi cuma keras di sumber suara toh, yang lain-lain senyap. Pakai mic itu juga membantu. Terus gambar juga jelas. Yang menulis maksud itu nggak sampai harus kayak kamera, pakai kamera mahal banget ya, pakai kamera belasan jutaan gitu ya. Nggak sampai jutaan, belasan juta gitu, enggak lah ya. Toh sekarang semua orang punya handphone. Dan penulis, lihat handphonenya orang-orang tuh, waduh, jauh di atasnya handphonenya penulis ya. Tapi entah kenapa ya, orang yang punya HP lebih bagus dari penulis itu gak pede buat video. Padahal ya buat video itu sesuatu yang mudah. Kita cuma perlu belajar sedikit ya soal apa jenenge, soal ngerekam videonya. Programnya ya kalau bisa jangan bawaan, karena kalau bawaan paling nggak ada mode-mode yang susah kita rubah. Jadi mode fokusnya, mode pencahayaannya. Kalau sekarang ini penulis pakai ya kamera saono sih sebenarnya, mau pakai kamera yang lain juga bisa. Penulis kalau dalam ruangan pakai lampu LED, kalau luar ruangan nggak pakai. Kalau luar ruangan pakai mode fokusnya yang unlimited, yang apa? Iya ya, unlimited ya, infinity. Jadi fokusnya model infinity, mode tak terbatas. Terus yang kalau di dalam ruangan pakai autofocus, continuous focus. Semua kamera ada opsi itu. Tapi kalau pakai bawaan kamera, software kamera bawaannya Android atau iPhone, wah itu nggak ada modenya. Jadi kita perlu mode khusus. Gambar sendiri kalau gelap bisa diterangkan, terang bisa digelapkan. Kalau saya pakai software istilahnya nyetel gamma, tapi kalau bisa disetelnya dari sumbernya. Nah ini juga pentingnya pakai software kamera khusus ya, software kamera yang walau open source bisa lebih bagus. Jadi contohnya penulis pakai software open kamera. Dari open kamera untuk kamera tertentu ya, nggak semua kamera, terang gelapnya bisa diatur di awal di sumbernya. Jadi kalau pingin gambarnya terang bisa diterangkan, gelap bisa diterangkan.
Terus di beberapa kamera tertentu juga ada mode scene khusus ya. Channel itu penting ya. Kalau penulis sih pakai scene mode sekarang, pakai scene mode backlight, dimana cahaya yang gelap jadi terang, yang terang ya tetap terang. Terus belajar proses pakai software. Kalau ada laptop ya bagus banget karena bisa pakai software pengatur yang lebih baik kualitasnya, pakai namanya FFmpeg ya. Itu mode batch, belajar lah, itu sangat membantu pemrosesan awal untuk videonya. Ada juga opsi apa jenenge, meredam getaran ya. Jadi ini di video ini penulis bakal pakai peredam getarannya, stabilization, image stabilization ya. Lihatlah saja lah hasilnya, karena penulis ingin menjaga utuh gambarnya, maka pinggir-pinggirannya ada gurat-gurat, ada aneh-aneh gitu. Tapi kalau misalnya mau ya, kita bisa hilangkan pinggiran itu, di crop otomatis sama programnya. Kalau untuk suara ya lewat FFmpeg itu juga bisa dibesarkan otomatis. Jadi kalau di jalan gini penulis besarkan 10 ya, diotomatiskan sehingga lebih besar gitu, tapi nggak besar-besar temen. Kalau di dalam ruangan justru dibesarkan sampai 40. Jadi 10 ini bisa bikin suara penulis jelas tanpa bikin suara latar belakang keras juga. Kalau pakai 40, nah suara sepeda motor depan pun bisa kelihatan, kedengaran ya. Kalau misalnya penulis diem, itu nanti kalau pakai setelan 40, suara lain yang kecil-kecil sekalipun itu bakal kedengaran. Kalau soal kualitas material sendiri, soal kualitas konten, ojo dipikirin. Buat apapun lah sebisa mungkin ya. Misalnya kalau bisa ya, orang itu lebih suka lihat gambar nyata daripada slideshow ya. Walau slideshow itu juga disukai, orang itu lebih suka mendengar penjelasan langsung dari orang, dari ada yang menjelaskan. Walau bajunya tiap hari sama, gak apa-apa. Yang penting ya jangan sampai habis mandi masih belum cuci muka gitu ya, jangan sampai seperti itu. Iya, yang penting penampilannya ya oke lah wis. Nggak harus ya. Mungkin ada sih ya YouTuber yang walau lagi juga make up dulu sebelum melakukan apa presentasi. Tapi ya nggak perlu lah kalau laki-laki, karena yang penting ya isinya itu. Soal gaya membawakannya juga ya sebenarnya nggak ada yang baku, karena ya selera orang beda-beda. Bawakan konten serem ya beda lah dengan membawakan konten yang ya relax gitu ya. Terus kita juga bisa berguru dengan yang sudah populer. Gimana sih yang populer itu? Apa yang dilakukan? Apa isinya? Bagaimana membawakannya? Tentu ada konten-konten yang nggak bisa kita tiru, seperti misalnya konten yang isinya itu barang-barang larang toh, atau pergi ke tempat yang ya butuh biaya mahal. Kan ada ya konten-konten yang bahas ini HP harganya 16 juta rupiah, ini baru di launching minggu kemarin gitu ya. Nah kalau sudah yang nggak terjangkau seperti itu ya ya apalah. Kalau ingin bahas soal seperti itu ya emang sih bisa pakai konten copy paste, tapi terus terang kan orang itu
nggak begitu apa ya, butuh seperti itu. Kalau misalnya buat konten seperti itu, sekalian aja buat konten yang generik gitu ya, konten yang nggak dibawakan oleh orang tapi langsung pakai robot wis, langsung spesifik kamera opo ini opo wis, pakai suara apa, text to speech. Karena ada juga ya konten yang isinya text to speech, penontonnya sampai jutaan ya. Kenapa? Karena bahas berita atau artikel yang paling populer, walau isinya nggak dijamin bener ya. Jadi inti utama sih tetap di topiknya, selalu tetap berpegangan pada topik yang sama. Kalau topiknya berubah ya, kalau bisa sih ganti channel ya, punya lebih dari satu nggak masalah. Cuma memang ada beratnya, misalnya oh channel ini kadung duwe wis akeh gitu ya. Nah kalau gitu emang dilema ya, kayak apa jenenge Deddy Corbuzier itu kontennya kan berubah ya, dari sini ya podcast jadi lawak ya. Kalau itu mungkin memang dilema juga ya, kalau dia buat channel baru belum tentu sepopuler yang podcast awal. Kalau wis gitu ya embo lah itu tapi kan wis sing konten wis laris gitu ya. Tapi menurut penulis tetap ya, kalau bisa itu satu channel satu topik. Terus bikin ramenya gimana ya, sering iklan ya, sering iklan, tapi jangan terlalu mengandalkan iklan di medsos. Karena ya kembali lagi kita harus bikin ya, walau kontennya wis koyo apa lah, tapi minim judul dan gambar itu harus menarik perhatian orang. Penulis ini termasuk contoh orang yang salah ya, ngasih contoh, jarang ngasih video sing niat ya. Buat judul video itu paling cuma berapa, semenit langsung jadi ya. Buat judul video itu wes, ini ambil gambar ini wes titik, screenshot, kasih tulisan titik, wes beres. Karena ya ada yang sampai untuk buat judul gambar aja butuh 30 menit. Selain gambar ya tulisan juga penting ya, pemilihan kata-kata yang tepat juga penting. Jadi kadang kata-kata yang tepat itu bukan yang apa sesuai dengan konten, tapi yo isinya clickbait, narik perhatian orang, mau nggak mau itulah ya. Walau itu bukan apa jenenge, bukan cara yang bagus untuk membuat penonton itu jadi subscribe. Karena apa? Kalau kok hijau? Kalau penonton itu merasa kecewa, merasa ketipu dengan judul video kita, ya males toh subscribe. Ngapain subscribe? Karena ya kalau subscribe dapat apa? Wong isinya ternyata beda dari judulnya. Jadi mungkin pakai judul yang clickbait itu bagus untuk meningkatkan rating ya, bikin viewer banyak, tapi itu juga akan mengurangi subscriber. Ya tinggal dipilih saja, lebih penting mana, subscriber atau viewer. Karena kalau beda, kalau nggak sesuai ya orang jadi lah kok saya subscribe itu ya. Ya dipertimbangkan sendiri lah. Kalau misalnya kita yang jadi penonton terus dapat
video yang ternyata dapat thumbnail, dapat judul yang ternyata nggak sesuai konten. Apa yang terjadi? Kan kecewa. Jadi ada juga ya channel yang awal-awal itu bagus ya, sampai dapat 15.000 subscriber. Nah, anehnya setelah dia mulai bikin judul-judul, bikin apa, thumbnail yang bombastis, yang apa jenenge, yang tinggi, apa sih, yang kira-kira menarik minat lah ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah viewernya jadi sedikit. Jadi penulis nggak perlu kasih contoh itu channel siapa, tapi begitu itu ya, viewernya sekarang jadi sedikit. Jadi channel tersebut subscribernya banyak, tapi viewernya untuk konten yang mestinya menarik untuk saat ini ternyata sedikit. Kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, kita ya nggak boleh terlalu clickbait. Mungkin boleh ya kita buat clickbait, tapi ya isi dari channel kita ya minim, jangan sampai bikin orang merasa tertipu lah, merasa nggak puas dengan judul video kita. Karena kalau misalnya merasa tertipu gitu, berikutnya ya pasti bakal lebih rendah lagi. Pasti ya orang males nonton, ngapain aku nonton. Jadi ini mungkin modelnya kayak ya apa ya, jadi kayak orang jual barang palsu mungkin ya. Dia bakal dapat viewer banyak, istilahnya viewernya banyak, tapi dia nggak bakal dapat subscriber. Bahkan subscriber yang ada bisa jadi bakal bakal keluar, bakal unsubscribe, karena ya merasa tertipu gitu. Ngasih contoh barang tapi jenis sekarang, maaf lah, cara menyampaikan seperti penulis ini juga jangan ditiru ya. Jarang orang yang seneng lihat jalan-jalan kayak gini ya, walau memang ada yang suka juga. Kalau yang suka biasanya juga kayak penulis ya, kalau misalnya lihat video yang dilakukan di jalan ya, kelihatannya kayak di jalan, tapi ternyata suaranya dubbing, penulis merasa kecewa gitu ya. Wah, kok dubbing suaranya. Mending kalau misalnya dubbing kayak gitu, lakukanlah langsung. Kalau misalnya itu di meja ya di meja lah, di depan komputer ya depan komputer lah. Mau gayanya kayak ya apa, mau dilihatkan mic-nya, mau dilihatkan HP-nya, gak masalah. Daripada ya dilihatkan di jalan, di dubbing, terus suara-suara sekitarnya nggak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Kalau penulisnya pernah dituduh ya, oh ini videonya di loop ya entah ya, penulis sendiri nggak pakai video di loop karena ya penulis ngerekamnya waktu jalan. Tujuan penulis buat video sambil jalan gini ya karena kalau di atas meja sering nggak sempat nggak ngeliatin wajah. Kenapa? Sik trauma sik nanti dulu lah, kapan apa mana jadi intinya itu ya, kalau pingin langgeng subscriber itu penting.
Dan apa yang diinginkan subscriber biasanya adalah materi yang topiknya sesuai dengan yang ia lihat pada waktu ia subscribe. Karena minat orang beda-beda, maka ya kalau misalnya itu channel gado-gado pun ya, kalau bisa topiknya itu misal ada yang orang ia sukai, ya repeat, ya ulanglah topik tersebut. Jadi mungkin ya walau nggak bisa menjaga topik yang sama itu ya, paling nggak misal sebulan sekali posting topik yang sama. Dan kalau misalnya pingin cepet populer, kuantitas itu juga penting sekali ya. Penulis bisa monetisasi channel utama penulis itu dalam waktu kira-kira berapa ya, mungkin sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Mungkin ada beberapa channel lain yang profesional yang lebih ahli dalam per YouTuber yang bisa membuat channelnya itu bisa banyak viewernya dalam seminggu atau ya seberapa bulan gitu. Ono sing sampai bikin iklan khusus di YouTube untuk memperlihatkan channelnya dia. Nah itu serius itu. Seandainya bikin iklan di YouTube ya bisa aja nih penonton di channel itu ya meningkat, tapi itu ya butuh dana. Mungkin ya sekitar 1 juta lah awalannya ya. Nah bisa nggak mengeluarkan uang segitu? Tapi mestinya melakukan iklan tersebut hanya kalau videonya sudah banyak. Kalau videonya masih sedikit ya ojo lah ya. Jadi ya, yang pertama perbanyak video dulu. Soal kualitas belakangan lah, kuantitas dulu. Dan kalau bisa ya tentu orisinil ya. Orisinil, jangan copy paste. Bukan copy paste. Jangan jadi kelompok ngeklip yang lain, nyerempet bahaya gitu. Soalnya kalau sudah populer terus tiba-tiba gak iso untuk duit, wah sengsara. Pakai cara yang jujur-jujuran saja sebenarnya bisa, nggak perlu pakai akal-akalan. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.